Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Zakri Al-Huda dengan akhir rating 263 dari Prodi Farmasi. Di era pelayanan kesehatan modern, sinergi antar profesi menjadi kunci utama untuk memberikan perawatan yang efektif dan komprehensif, seperti dari bidang kedokteran, kefarmasian, keperawatan, dan profesi lainnya. Semua tenaga kesehatan dari berbagai bidang profesi harus mampu bekerja sama secara harmonis demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pasien. Maka dari itu, video ini kita buat untuk mengetahui peran dari masing-masing profesi, membangun komunikasi yang efektif, serta membangun kolaborasi antar tim kesehatan. Setiap musim haji itu jutaan jamaah dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Di balik perjalanan spiritual itu, ada tantangan besar dalam menjaga kesehatan jamaah di tengah cuaca ekstrim dan aktivitas yang padat. Pelayanan kesehatan haji sendiri itu sangat kompleks karena melibatkan banyak profesi. Nggak hanya dokter aja, tapi ada perawat, ahli gizi, farmasis, tenaga kesehatan masyarakat, dan lainnya. Mereka semua bekerja sama agar jamaah tetap sehat dan bisa beribadah dengan tenang. Tapi kenyataannya, kerja di lapangan gak selalu mudah, sering muncul kendala komunikasi, koordinasi antar profesi, dan beban kerja yang tinggi. Nah, disinilah pentingnya HIPE atau Health Interprofessional Education. HIPE itu menanamkan nilai kolaborasi lintas profesi, saling menghargai peran, dan bekerja sebagai satu tim. Karena pelayanan terbaik hanya bisa tercapai kalau semua profesi bersinergi kan? Ya, pada akhirnya haji bukan cuma soal beribadah, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga keselamatan dan kesehatan setiap jamaah haji. Baik, sekarang saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari program Hajj Interprofessional Education ini. Nah, program HIP ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kerjasama antar profesi dalam pelayanan kesehatan haji. Nah, diharapkan melalui program ini, setiap profesi seperti dokter, perawat, apoteker, tenaga gizi, dan kesehatan masyarakat dapat belajar untuk saling memahami peran, bertanggung jawab, dan berkolaborasi secara efektif. Dengan begitu, kerja sama tim yang akan terbentuk akan jauh lebih efisien. Kemudian manfaat dari HIP ini tidak hanya dapat dirasakan oleh petugas saja, namun juga oleh jemaah haji. Bagi petugas, HIP dapat membantu memperjelas peran dan mengurangi biaya komunikasi. Sedangkan bagi jemaah haji, HIP dapat memberikan jaminan pelayanan yang jauh lebih aman, cepat, dan menyeluruh, sehingga ibadah mereka dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada metode dan bentuk kegiatan dari program HIP. Dalam program ini ada 4 bentuk kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh para peserta. Yang pertama ada simulasi kolaboratif di mana para peserta berlatih untuk bekerja sama dan mengambil keputusan yang menyerupai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Lalu yang kedua ada diskusi dari kasus nyata yang bertujuan untuk mengajak para peserta untuk berpikir kritis dan mengasah kemampuan problem solving dari para peserta untuk kasus nyata yang sedang didiskusikan. Lalu yang ketiga ada workshop atau pelatihan pra-keberangkatan yang digunakan untuk memberikan pembekalan penting sebelum para peserta terjun langsung ke lapangan. Lalu yang terakhir ada refleksi dari pengalaman lapangan yang digunakan untuk menilai kembali apa yang telah dialami dan telah dilakukan saat para peserta terjun langsung ke lapangan. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini dapat dilakukan secara luring maupun daring sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari program ini. Konsep Health Interprofessional Education di sini menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan berpusat pada pasien. Nah, tentunya ini butuh kolaborasi yang kompleks antar tenaga medis. Untuk tujuannya agar mencapai hasil perawatan yang optimal. Nah, di sini ada peran dan kontribusi tiap profesi. Yang pertama dokter.
Di sini dokter berperan dalam melakukan diagnosis penyakit, kemudian menentukan rencana terapi, serta memantau kondisi medis pasien secara menyeluruh. Jadi mereka ini menjadi pengambil keputusan utama dalam aspek klinis dan bertanggung jawab penuh terhadap arah pengobatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis. Kemudian yang kedua yakni perawat. Nah, di sini perawat berfokus pada pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan. Nah, pelaksanaan tindakan keperawatan ini memberikan dukungan emosional dan edukasi dasar kepada pasien dan keluarganya. Nah, si perawat di sini menjadi penghubung utama antara pasien dengan tenaga kesehatan lainnya karena keterlibatannya langsung dalam perawatan harian pasien. Kemudian yang ketiga yang farmasis. Farmasis di sini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, penyediaan dan pemantauan penggunaan obat agar aman, efektif dan rasional. Nah, selain itu, farmasis juga memberikan edukasi kepada pasien mengenai bagaimana sih cara penggunaan obat, efek samping, kemudian interaksi antar obat untuk meningkatkan kepatuhan terapi pasien. Kemudian yang terakhir yakni ahli gizi atau kesehatan masyarakat. Nah, profesi ini tuh mereka tuh berperan merancang dan mengawasi pola makanan yang sesuai dengan kondisi medis pasiennya. Mereka itu memberikan edukasi gizi dan promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Mereka juga berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan populasi secara meluas. Nah, itu tadi beberapa materi yang bisa kita sampaikan mengenai program HIPE. Nah, dari materi tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya program HIPE sangatlah penting untuk menciptakan sinergis antar profesi. Mungkin cukup itu saja dari kami kelompok 12. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.